Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizan Akbar Rahmatullah akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di zaman Orde Klasik pada masa awal kenabian. Dengan PPT berikut saya akan mempresentasikannya. Oke, mari kita mulai. Oke, ini slide presentasi saya yaitu peradaban Islam di zaman Orde Klasik masa awal kenabian. Peradaban masyarakat Makkah pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, Makkah adalah seperti wilayah Arabia lainnya, yaitu kota dengan penduduk masyarakat pastoral atau pengembala. Beberapa faktor membawa perubahan sosial, seperti jumlah berhala yang ada di Makkah dan persiapan menuju agama monoteisme. Peradaban masyarakat Makkah pra-Islam 2. Makkah adalah kota yang memikat bagi para pedagang dari banyak penjuru Arabia maupun luar Arabia. Masyarakat Makkah diakui sebagai pedagang eceran yang handal dibandingkan dengan masyarakat lain kala itu. Perdagangan menjadi sangat esensial dan diberi apresiasi lebih oleh masyarakatnya. Tampaknya apresiasi orang Arab ini tidak bisa disingkirkan oleh agama Islam. Ada banyak kata-kata dalam Al-Quran Al-Karim yang diambil dari imajinasi perdagangan seperti ajar, sawab, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Islam. Perdagangan merupakan salah satu hal yang banyak diatur oleh Islam. Fase dakwah Makkah. Sistem dakwah Rasulullah. Fase dakwah sembunyi-sembunyi. Pada fase ini, Rasulullah mengajak kerabat-kerabatnya untuk ikut memeluk agama Islam yang beliau bawa. Mereka disuruh untuk meyakini ajaran-ajaran pokok yang terkandung dalam wahyu yang ia terima. Beliau berhasil mengajak beberapa orang untuk memeluk agama Islam seperti istrinya Ali bin Abi Thalib, Zaid dan Abu Bakar. Kemudian beberapa orang dengan jumlah yang lebih banyak mau menerima ajakan Muhammad untuk memeluk agama Islam. Fase dakwah terang-terangan. Menjalankan dakwah dengan mengajak kerabatnya dengan terang-terangan. Setelah menerima perintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kerabatnya, maka Rasulullah pun mulai menyeru mereka di Bukit Syafa. Lalu, fase ini dimulai dengan turunnya ayat Al-Quran, Surah Al-Hajj. Setelah turunnya ayat ini, mulailah Rasulullah SAW menyerukan agama Islam kepada semua orang. Fase dakwah Madinah. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, ada sebuah perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Perkembangan dimulai dari jumlah penduduk Yathrib yang berhaji ke Mekah. Dalam perjalanannya mengemban wahyu Allah, Nabi memerlukan suatu strategi yang berbeda di mana pada waktu di Mekah, Nabi lebih menonjolkan dari segi tauhid dan perbaikan akhlak. Tetapi ketika di Madinah, Nabi lebih banyak berkecimpung dalam pembinaan atau pendidikan sosial masyarakat karena di sana beliau diangkat sebagai nabi sekaligus sebagai kepala negara. Fase dakwah Madinah. Masalah yang dihadapi oleh Nabi ketika di Madinah jauh lebih kompleks dibandingkan saat di Mekah. Di sini umat Islam sudah berkembang pesat dan harus hidup berdampingan dengan sesama pemeluk agama yang lain seperti Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, pendidikan yang Nabi berikan juga memuat urusan-urusan muamalah atau tentang kehidupan masyarakat dan politik. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan manusia telah berbondong-bondong masuk ke agama Islam, barulah Nabi membentuk suatu masyarakat yang terbaru dan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat besar yang dinantikan oleh dunia. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.